Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, terus yang saya hormati pula Bapak Zainal Waton selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Cigemblong. Juga yang tak lupa saya hormati rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Cigemblong. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, dan pada saat ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi terkait dengan kegiatan yang Pak Waton laksanakan di sekolah kita dengan adanya program guru penggerak. Di kesempatan kali ini perkenankan saya untuk memandu jalannya acara kegiatan ini. Susunan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua dua patah kata dari sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Waton, yang keempat sesi tanya jawab jika diperlukan, dan yang kelima doa penutup. Untuk mulai acara ini, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara ini. Saya persilahkan kepada Bapak untuk pada Bapak Sajidin MPD dipersilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Walaupun pada sore ini kita ada satu Di situ. kegiatan yang Di mana? Coba cocok nih. Ya, enggak apa-apa bawa aja. menyita waktu Bapak dan Ibu, Gimana aja medianya? mengganggu kita KBM dan kelas, tetapi ini momen yang juga penting untuk kita peroleh, untuk kita laksanakan. Yang pertama, penting untuk bahan pengetahuan kita semua sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, penting bagi teman kita yang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Salam semoga tetap terlibat pada kita. Materi dari salah seorang guru penggerak kita, yaitu Pak Ito, yang menyampaikan materi tentang budaya positif terkait yang disebut dengan jangan salah sebut restitusi, ya, jangan restitusi. Nah, ini mudah-mudahan harapannya nanti tidak hanya sekedar wacana di tingkat guru penggerak, tapi betul-betul ada aplikasinya, ada penerapannya di sekolah kita khususnya dan di kita semua sebagai tenaga pendidik. Ini diharapkan nanti diseminasi ini tidak hanya pada waktu ini saja. Mudah-mudahan nanti bisa sampai pada aksi yang nyata. Ya, jika perlu kita buat program realnya, gitu ya. Program realnya bagaimana pelaksanaan budaya positif ini di sekolah kita. Ya, tentu tidak mesti pada semua aspek, yang minimal pada
aspek-aspek yang mudah kita terapkan ya, mudah diterapkan. Karena ini penting, baik di dalam pembelajaran di kelas maupun di dalam lingkungan keseharian di sekolah. Misalnya budaya sapa sopan santun ya. Bagaimana akan kita budayakan supaya budaya positif. Budaya ketika kita menangani anak yang bermasalah misalnya, bagaimana nanti kita wujudkan nanti dalam bentuk profil tata tertib ya, profil sekolah dalam bentuk tata tertib misalnya gitu. Itu mudah-mudahan nanti tim perancang untuk persiapan PLN misalnya PPDB itu sudah bisa merancang poin-poin yang akan kita masukkan di dalam tata tertib ya bagi budaya positif kita. Baik Bapak dan Ibu, kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk segera supaya efektif waktu kita. Nanti datang jawab dulu mungkin ya, atau langsung aja kan dari kemarin. Nah jawabnya. Bolehlah nanti lah sediakan di akhir kalau masih ada pertanyaan gitu ya. Supaya ada masukan atau ada pengetahuan tambahan yang lebih luas ya untuk kepada Ibu. Demikian barangkali sambutan dari Bapak, terima kasih. Oh ya, ada terlupa Bapak dan Ibu, kita sebetulnya di satu sisi bergembira, senang, tapi di satu sisi kita bersedih. Alhamdulillah rekan kita Pak Waton dapatkan SK baru ya, SK baru kenaikan kalau di guru itu kan hanya dua sebetulnya ya, karir itu ya, kenaikan karir. Di satu di kepala sekolah, kedua pengawas ya, karir. Kalau ke dinas kan itu bukan kenaikan, tapi perpindahan karir ya, karena itu struktural. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sudah sewajarnya kalau suatu saat Bapak Ibu juga sama untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah Bapak sudah mendapatkan SK ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi ya di SMP 5 Gunung Kencana ya. Karena alhamdulillah tidak di Cibareng itu ingat. Cibareng dekat tapi wah jalannya itu. Ya kedua itu kita bersedih karena kita kehilangan teman dekat, kehilangan guru yang sangat berpotensi ya doa kita. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang lain bisa banyak mencontoh ya hal-hal positif yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan, yang sudah dicontohkan oleh Pak Waton sekolah kita. Dan mudah-mudahan bisa berkembang nanti ya sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Pak Waton. Bagaimana pengelolaan siswaan ya, bagaimana pengelolaan keuangan dan pengelolaan humas ya, hubungan kita dengan lingkungan di luar sekolah ya. Banyak sekali peran dari Pak Waton yang membanggakan untuk sekolah kita. Itu barangkali ya. Kita ucapkan selamat kepada Pak Waton, selamat berjuang. Ya. Nanti bergabung nanti tanggal 27 kita ke Bogor ya. Kita Bogor. Sirkel sekarang. Bogor. Besar berbakti ya. Yang syarat iuran. Dengar iuran. Ikut mi. Ya, terima kasih selamat Pak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memaparkan sambutannya, juga telah membuka acara kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya nanti seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa saat pemaparan bisa saja langsung ada interaksi tanya jawab. Kalau misalkan di akhir masih ada yang perlu kita diskusikan, nanti ada sesi tanya jawab di akhir. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Jenal Waton untuk memaparkan dan mengisahkan pengalamannya terkait dengan budaya nyata. Bahasa baru ya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih Pak Ito, Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah ma ba'du. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesediaan waktunya untuk memfasilitasi saya melaksanakan tugas CGP, karena ini deadline-nya nanti malam. Jadi nanti malam harus deadline, kalau ketinggalan sudah nanti ketinggalan modul 1, berarti saya tidak dapat nilai gitu kalau hari ini tidak selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, diseminasi kali ini terkait budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah pada dasarnya kita semua sudah melaksanakan, cuman secara teori kita tidak tahu ini teh budaya positif atau bukan gitu. Jadi ada banyak hal kegiatan-kegiatan perlakuan positif kepada siswa yang kita tidak menyadarinya itu adalah bagian dari budaya positif begitu. Sebaliknya ada juga banyak hal yang kita lakukan ke anak ternyata itu berdampak buruk kalaupun versi kita itu adalah bagus gitu. Nah, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tidak hanya tempat pembelajaran, sekolah itu ya tempat pendidikan. Jadi segala sesuatu yang terkait edukasi atau mendidik dari sisi anak secara sosial, emosional, intelektual itu semuanya mutlak harus dilakukan oleh kita selaku guru. Nah, tinggal bagaimana kita memaparkan atau mempraktekkan nilai-nilai kebaikan itu, nilai-nilai tadi supaya berdampak positif kepada anak dan yang kita lakukan pun nilainya positif gitu. Jadi budaya positif itu ada 6 macam. Yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, kemudian 5 posisi kontrol, ada juga keyakinan kelas, konsep disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Supaya lebih memperjelas, supaya lebih singkatnya, secara singkatnya kita mungkin bahas satu persatu. Jadi perubahan paradigma itu, jadi disiplin positif ini mempunyai pengertian bahwa hal-hal yang kita terapkan kepada anak itu harus bernilai positif begitu. Positif untuk diri kita dan positif untuk orang lain. Jadi lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan pujian, bukan hukuman. Jadi maksudnya adalah bahwa dalam disiplin positif ini efek kepada anak itu adalah motivasi internal. Jadi dia taat sama aturan itu berdasarkan hati nuraninya. Kemudian dia patuh sama tata tertib itu berdasarkan dirinya, kekuatan dirinya, bukan paksaan dari orang lain, bukan embel-embel dapat hadiah, bukan juga apresiasi lain gitu. Tapi disiplin positif itu dengan kesadaran diri anak bagaimana anak bisa taat sama tata tertib, taat sama aturan itu dari dalam, bukan faktor dari ekstrinsik dari luar. Nah, jadi ini motivasi perilaku manusia yang eksternal itu, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang anak taat sama tata tertib karena dia menghindar daripada hukuman. Sering kita lihat anak mau lewat guru, dia rapi-rapi dulu karena menghindar dari hukuman. Itu bukan faktor intrinsik, itu ekstrinsik. Saya akan lewat segerombolan guru, sekumpulan guru, bagaimana supaya saya tidak dihukum? Maka dia merapihkan luar sebenarnya karena dia menghindar dari hukuman. Dia menjadi taat karena ada imbalannya. Ya, ada imbalan. Misalnya ini tidak terjadi di sekolah kita. Misalnya yang tidak dapat poin pelanggaran
setiap 1 bulan mendapatkan reward begitu. Dia akan taat nanti dalam 1 bulan durasi itu, dia akan taat hanya karena dia mengejar mengejar apa? Mengejar imbalan itu, mengejar hadiah itu, ya. Itu juga faktor ekstrinsik ya. Nah, yang lebih bagus lagi itu motivasinya dari internal atau dari dalam. Jadi untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka harus meyakini bahwa tata tertib yang diatur di sekolah itu untuk kepentingan mereka begitu. Jadi mereka datang ke sekolah tepat waktu, itu mereka harus menyadari itu kepentingan mereka. Mereka berperilaku baik, beretika, kemudian berbicara sopan, itu untuk kepentingan mereka. Mereka taat hukum, tata tertib, itu untuk kepentingan mereka. Jadi penyadaran diri sebenarnya, asalkan nilai-nilai yang mereka percaya, bagaimana kita selaku guru mendorongnya ke arah nilai yang lebih positif. Ini motivasi intrinsik yang tadi sudah dijelaskan. Jadi mereka lebih menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita wajib mengarahkan bahwa nilai-nilai yang harus anak-anak percaya itu adalah nilai-nilai yang baik. Nah, nanti timbul di dalam dirinya bahwa dia akan patuh sama aturan karena dirinya membutuhkan itu, membutuhkan berdisiplin, membutuhkan berbicara sopan santun dan lain sebagainya. Bapak Ibu, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini sudah pasti bahwa bertahan hidup itu tak lepas daripada sandang pangan anak kita. Anak didik kita membutuhkan makan, membutuhkan bersih, dan membutuhkan perlindungan dari beberapa cuaca yang ekstrim, misalnya hujan, panas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia itu adalah manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada banyak kejadian anak-anak di sekolah kita yang mereka ingin diterima gitu oleh kita atas dasar mereka kurang menemukan kasih sayang di keluarga, ya. Apalagi kalau di sosial masyarakat kita kan ada 20% anak yang ditinggalkan ke luar negeri sama orang tuanya. Kayak kemarin ketika saya berdialog sama salah satu siswa menanyakan, "Hari Bapak kemana?" Belum menjawab tapi sudah nyangkung air mata gitu, sudah mau meneteskan air mata karena katanya sudah 10 bulan tidak ada kabar. Nah, hal yang seperti itu ternyata anak membutuhkan kasih sayang dari kita. Kemudian yang ketiga, manusia itu membutuhkan kebebasan, ya, kebebasan. Tetapi kalau di koridor tempat pendidikan, saya rasa kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, artinya anak tidak di penjara oleh kita, tidak dipaksa untuk melakukan apa yang kita selaku orang dewasa inginkan. Anak secara naluriah diberikan kebebasan melakukan apapun asalkan itu tadi dalam koridor kebebasan, dalam koridor bertanggung jawab, bahwa bebas melakukan apapun asalkan mereka harus patuh dan ingat terkait tata tertib yang berlaku di sekolah. Tentunya lebih bagus lagi kalau itu didasari oleh faktor internal tadi atau faktor intrinsik. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Sering kita melihat anak itu ketimbang belajar yang nyaman di dalam kelas tuh mereka kan lebih antusias kalau berkegiatan di luar karena memang mereka mencari kesenangan itu. Karena seyogianya kita selaku guru tidak hanya menjadikan ruang kelas sekian kali sekian meter untuk tempat belajar. Ada kalanya kita bebaskan anak kita belajar di luar. Kalaupun itu secara teori misalnya tidak begitu nyambung. Kalau misalkan
pelajaran IPA ada nyambungnya, mungkin nyangkok anak-anak nyari di kebun. Kalau PPKN misalnya tidak ada hal yang nyambung, asalkan anak keluar dari zona nyamannya, dari lingkaran ruangan, bebas menghirup udara, itu juga sudah merupakan kesenangan, dan itu harus kita fasilitasi juga. Dan yang kelima, anak ternyata kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan itu pengakuan atas kemampuan. Jadi terkadang anak itu harus ada apresiasi, ya. Apresiasi ketika mereka sudah berlaku baik, kita apresiasi. Ketika anak mengaku salah, kita apresiasi. Ketika anak mendapatkan nilai besar juga kita apresiasi. Itu penguasaan, mereka membutuhkan itu, membutuhkan pengakuan-pengakuan itu, ya. Tidak muluk-muluk, padahal mah apresiasi itu hanya sekedar memuji atau mengeluarkan kata-kata positif sama anak, itu sudah bentuk dari apresiasi. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini yang biasanya kita lupakan gitu. Jadi keyakinan kelas itu bagaimana guru mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan peserta didik. Saya rasa beberapa dari Bapak Ibu sudah melakukan, bahwa ketika awal KBM ini setiap jam pelajaran Bapak, setiap jam pelajaran IPS, misalnya, ayo kita sepakati mau seperti apa. Kita biarkan kepada anak, kita beri anak ruang untuk berpendapat. Pak, misalnya salah satu anak memberikan usulan, Pak, harus datang tepat waktu. Nah, kita catat tuh keyakinan kelas itu. Kita catat keyakinan kelas itu. Kemudian, Pak, kalau mau bertanya harus mengacungkan tangan. Hal-hal yang sederhana sebenarnya dalam proses pembelajaran di kelas. Kita itu sebenarnya wajib untuk membuat keyakinan kelas. Nah, paling nanti akan ada hal yang beda antara kelas IPS misalnya dengan kelas bahasa Inggris, ya. Kesepakatan dan keyakinan kelasnya itu akan beda. Misalnya kelas IPS di pagi hari, kelas bahasa Inggris jam terakhir jam 2, jam 3. Itu pasti akan ada beda keyakinan kelasnya. Tapi yang harus kita yakinkan bahwa kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini berikan ruang kepada murid untuk memberikan usulan. Mau seperti apa pengelolaan pembelajaran PPKN itu misalnya, supaya anak nyaman, guru juga nyaman, ya. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diaplikasikan di lingkungan sekolah. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan bahwa sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan, tapi kita baru mengetahui teorinya. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada guru yang posisinya penghukum, ada guru yang posisinya teman, ada guru yang posisinya pembuat merasa bersalah, ada yang posisinya pemantau, dan ada yang posisinya manajer, posisinya manajer. Jadi yang guru yang penghukum dan pembuat rasa bersalah, ternyata itu adalah identitasnya gagal. Kalau kita selalu menerapkan kepada siswa kita bahwa sedikit-sedikit kita menghukum, sedikit-sedikit kita memberikan pernyataan seolah-olah anak yang salah gitu, itu ternyata identitasnya gagal, ya. Tidak hanya Bapak Ibu, saya juga sering ternyata ada gagal dari proses pembelajaran yang saya lakukan, ya. Yang penghukum misalnya menghardik ya, mengusir ya, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian mengancam misalnya, awas ya kalau tugasnya tidak selesai gitu. Ini ternyata posisinya menghukum. Ada juga pembuat rasa bersalah si guru itu. Ada pembuat rasa bersalah itu misalnya
Bapak kan jadi malu sama kepala sekolah akibat kamu, karena kamu sering merasa dihukum, karena kamu sering merasa tidak disiplin. Saya kan selaku wali kelasnya jadi malu punya anak kayak kamu gitu. Itu membuat anak rasa bersalah. Ternyata itu adalah identitas gagal. Ada juga identitas berhasil atau sukses ini karena kontrolnya dari luar. Misalnya guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, ya. Misalnya posisi sebagai teman itu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ingat ibu tidak pernah bantu misalnya. Jadi si guru itu memposisikan dirinya selaku teman kepada siswanya. Itu identitas berhasil sebenarnya, tapi kontrolnya dari luar. Dan guru sebagai posisi kontrol pemantau, ya, pemantau. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh siswa, guru itu memantau terus, ya. Nah, kalau identitas yang berhasil dan sukses itu adalah di posisi manajer. Posisi manajer lebih kepada guru memberikan dan menghargai diri sendiri dan membiarkan siswa itu mempunyai pembelaan sendiri, opini sendiri, dan pendapat sendiri atas apa yang dia lakukan atau misalnya pelanggaran yang dia lakukan. Jadi diberikan kesempatan bagaimana siswa itu memberikan opini, ya, penegasan kepada guru. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut. Ini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi, ya. Jadi imbas dari siswa kita yang tidak disiplin, misalnya yang indisipliner, itu ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian hukuman juga membuat anak sakit secara fisik, misalnya ketempeleng, atau sakit secara mental, misalnya kata-kata guru terlalu kasar, terlalu keras. Kemudian hukuman juga akan mengakibatkan anak membenci sama disiplin. Jadi bukan malah lebih patuh sama tata tertib, malah dia membangkang, ya. Itu akibat dari hukuman. Kemudian hukuman juga mempunyai pengertian bahwa konsep dirinya itu buruk. Jadi dia menyalahkan diri sendiri. Siswa itu menyalahkan diri sendiri. Kemudian anak belajar, dalam hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Dan dalam hukuman juga rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ya, merasa tak dihargai. Nah, beda hukuman, beda konsekuensi. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek doang, tidak dengan durasi lama, tapi jangka waktunya pendek. Kalau konsekuensi itu, ya. Kemudian yang kedua, anak akan lebih menghargai disiplin, ya. Disiplin akan lebih bisa dihargai anak kalau menerapkan konsekuensi. Kemudian konsekuensi juga mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan konsekuensi juga merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan. Anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara, ya, hanya untuk sementara. Jadi kalau dibanding-banding antara hukuman dan konsekuensi, mungkin lebih konsekuensi jika diterapkan pada budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Misalnya
Ada guru yang memerintahkan anak mencatat 10 kali kalimat, 100 kali kalimat. Ada juga lari keliling lapangan basket Udah nih. karena terlambat hadir di luar pelajaran penjas. Dendek. Itu juga bentuk hukuman. Ah, sudah di syuting. Kemudian murid push up Yang itu lurus. karena tidak menggunakan masker atau karena tidak pakai dasi Ini apa? misalnya. Oh, udah Itu juga pegang. hukuman. Kemarin. Kemudian Ada halapan. menggantikan kertas ulangan teman yang dicoret-coretnya, itu konsekuensi. Ya, tiba-tiba kita lihat anak mengganggu Oh, ini. temannya sampai kertas ulangannya sobek misalnya. Oh, ini mau tinggikan. Kita suruh menggantinya. Nah, itu bentuk dari konsekuensi, bukan hukuman. Karena kertas teman kamu kotor, sobek, maka kamu harus menggantinya. Misalnya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar. Itu juga bentuk konsekuensi. Ada lagi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sama ketentuan di kelas kita, sepatunya harus hitam. Tiba-tiba anak yang pakai sepatu abu-abu, malah kita biarkan anak dilepas sepatunya dan seharian pakai nyeker gitu. Itu bentuk dari hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket untuk pelajaran penjas, itu bentuk dari konsekuensi, bukan dari hukuman kalau di pelajaran penjas. Karena mungkin bagian daripada pemanasan dalam olahraga. Nah, Bapak Ibu, dari banyaknya permasalahan terkait etika dan tata tertib anak di sekolah, ternyata ada cara penanganan yang paling baik ketimbang memberikan hukuman, baik secara fisik maupun secara psikis, yaitu dengan istilah restitusi. Ya, jadi restitusi itu salah satu cara menyelesaikan indisipliner anak di sekolah dengan hal yang lebih. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ingat ya, yang di garis bawah itu adalah murid mencari solusi atas masalah mereka. Nah, nanti di akhir slide saya tayangkan satu video restitusi sederhana ya antara saya dengan siswa. Restitusi juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadikan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi diambil dari teori Gosen pada tahun 2004. Nah, ini tahapan atau cara-cara kita melakukan restitusi. Jadi Bapak Ibu, restitusi tidak hanya dilakukan oleh guru mata pelajaran, tidak hanya dilakukan oleh wali kelas, pun tidak hanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Jadi setiap kita mendapatkan murid yang bermasalah, tanda kutip bermasalah dari sisi etika dan indisipliner, maka jangan tunggu lama-lama, lakukan restitusi kepada siswa tersebut supaya tidak berimbas lebih buruk atau tidak menjadi virus bagi teman-temannya yang lain. Ya. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak yang melakukan kesalahan, yang indisipliner, sudah ngerasa manehna salah, dipanggil lewat speaker, pasti datang ke ruangan urang teh rada gemeteran, panik, aya naon. Nah, stabilkan identitasnya. Jadi bawa ngobrol dulu, tanya nama. Yang paling manjur untuk menstabilkan identitas itu adalah ngobrol terkait keluarganya. Ya, tanya keluarganya. Ibuna, bapaknya, kondisi rumahnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah,
Memvalidasi tindakan yang salah itu baru kita masuk kepada masalah yang anak itu lakukan. Ya. Namun sebelumnya, sebelum memvalidasi tindakan yang salah, yakinkan dulu kepada anak bahwa setiap manusia itu salah. Kita juga pernah salah gitu. Ya. Kita pernah salah, Bapak Ibu juga pernah salah. Nanti baru kita ke titik fokus sasaran. Tanya tentang kesalahan anak itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah kasusnya kita buka panjang lebar, setelah anak menceritakan indisiplinernya secara jelas, baru tanyakan kepada anak, kamu mau seperti apa? Kamu menginginkan apa? Kamu berpendapat seperti apa terkait masalah kamu? Kamu bagaimana menyelesaikan masalah kamu? Ya, jadi tidak vonis guru, tetapi ada usaha dari anak untuk membuat opini sendiri. Ini sama, ada teorinya segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu teliti, di situ ada menstabilkan identitas itu. Pola kalimatnya bisa seperti itu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya. Kemudian validasinya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan indisipliner itu. Kenapa kamu hari ini berangkatnya tidak memakai sepatu? Ya kan? Nanti anak beralasan atau memberikan opini. Dan setelah itu baru kepada menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi bawa anak, kira kamu sudah paham tidak tentang tata tertib di sekolah ini? Bagaimana menurut kamu tentang tata tertib bersepatu? Nah, nanti anak menyadari bahwa itu pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Jadi setelah anak menyadari, baru ditanyakan keyakinan. Kamu harus seperti apa? Kamu akan melakukan apa setelah tahu kesalahan kamu yang seperti itu? Nah, jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, bahwa guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Jadi dari teori yang kita bahas di slide berikutnya, posisi kontrol seorang guru, ternyata yang paling manjur itu adalah kita memposisikan diri selaku manajer. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan praktek restitusi, itu berarti Bapak Ibu sudah memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Dan itu memang yang diharapkan, ya, yang diharapkan. Karena tujuannya adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Coba di sini saya buka video, nyambung nggak ya? Bawahnya. Ini tanda lahirnya cut dulu pun ya. Baik Bapak Ibu bisa melihat salah satu tayangan praktek restitusi. Sebenarnya saya sudah mempraktekkan kedua anak, Heri Suhendar dengan Gugun Galuh Gunawan. Tapi bentuk praktek restitusi yang saya praktekkan ke anak itu skalanya sangat sederhana ya. Jadi improvisasi nanti bisa lebih luas lagi kalau Bapak Ibu langsung mempraktekkan kepada siswa Bapak Ibu yang indisipliner. Tinggal spread spasi.
kamu siapa? Muhammad Bubun Galuh Gunawan. Bubun Galuh Gunawan. Apa ya? Namanya Kelas 9A atau 9B? 9. Kelas 9B. Bun, belakangan ini perasaan kamu itu sering ngelanggar kesepakatan sekolah ya. Apa saja misalnya yang pernah Bun langgar misalnya kesepakatan sekolah? Satu, minta kopi. Yang kedua, berangkat ribut sekolah. Bun, tiap orang itu pasti punya kesalahan. Pak Waton juga sering melakukan kesalahan. Jadi bukan kamu saja satu-satunya yang sering melakukan kesalahan. Cuma kesalahan itu harus diperbaiki. Alasan Bubun kenapa memang? Alasan sebenarnya bukan tidak ada gitu Pak, tapi namanya juga lupa, ya kadang lupa nih Pak. Baju yang ada di atribut ada berapa? Baju yang ada di atribut Baju yang ada atributnya cuma ada satu. cuma ada satu. Sekarang tidak dipakai Dipakai karena karena kotor, kotornya sih tidak terlalu kotor, cuma kotor dikit doang, tapi gak enak aja gitu baju. oh tapi Bubun ngerti kalau bajunya nggak ada atributnya melanggar kesepakatan sekolah. Paham. Kira-kira supaya tidak mengulang lagi harus bagaimana? Ya itu tergantung hukuman dari sekolahnya Pak. Tidak ada hukuman dari sekolah mah. Maksudnya begini, supaya Bubun tertib sama data tertib sama kesepakatan sekolah, Bubun akan melakukan apa? Ya, saya juga kurang tahu Pak, tapi maunya sih saya berubah Pak, tapi gimana? Berubahnya niatan dari siapa? Berubahnya sih semuanya akan dari diri sendiri. Oh, jadi nanti diri sendiri berniat untuk Berubah menjadi lebih baik. oh gitu. Benar seperti itu. Benar. Berarti ke depan berusaha tidak Mulainya lagi. tidak melanggar kesepakatan Sekolah. paham, sadar ya. Sadar Pak. Terlalu sering Pak. Iya. Itu tempat direka-reka bagus. Daya skripnya. Sering nih. Bisa mungkin lihat punya Heri ya. Iya. Kalau ini ada lucu. Kelas 8 FA. Jadi memang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan Heri saja, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Cuman bagaimana kesalahan itu harus diperbaiki. Nah, Bapak tanya sekarang, alasan Heri waktu itu tidak pakai sepatu apa? Sebelum kan dari Kobong saya dapat sepatu Pak sini, terus dohor saya ke Kobong ambil sendal Pak, fotonya ditaruh di Kobong, saya ke sekolah lagi duduk di sekolah. Ya. Habis itu saya ke Kobong lagi pakai sendal di sekolah pakai dulu Pak. Padahal Heri sudah tahu dan menyadari bahwa ketentuan dan kesepakatan di sekolah kita itu harus bagaimana? Terkait tata tertib sepatu, harus pakai sepatu. Heri sadar itu. Kira-kira kedepannya mau seperti apa Heri? Kedepannya saya mau jadi lebih baik Pak, jadi yang benar-benar berubah. Terus memang Heri membutuhkan apa sehingga kurang tertib sampai Heri berani pakai sendal di jam KBM. Iya, jadi yang Heri butuhkan, Heri mencari apa begitu? Mencari ilmu di sini. Berarti kalau sekarang sudah menyadari. Nah, kedepannya mau seperti apa? Kedepannya mau jadi lebih baik dan jadi lebih tertib. Si Uun, Mak. Siapa tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Bubun Galuh Gunawan.
pelanggaran kesepakatan sekolah berupa tidak memakai seragam sesuai ketentuan. Saya menyadari bahwa tindakan saya keliru. Oleh karena itu, saya menyadari sepenuh hati untuk berusaha tertib melaksanakan kesepakatan sekolah. Terima kasih. Kamu siapa? Yang terakhir dari saya bahwa sebaiknya kita selaku guru memposisikan diri kita selaku manajer, karena guru melakukan sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik supaya dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari praktek restitusi itu yang diharapkan. Yang kedua, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas peserta didik yang positif. Kurang lebih materi yang saya sampaikan demikian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mangga, Pak Ito. Jenal Waton, kita beri aplaus untuk Pak Jenal Waton. Mungkin dari pemaparan tadi masih ada unek-unek yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan atau yang perlu dikritisi. Maka untuk itu sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan Bapak Ibu yang masih ada hal yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Mangga Pak Abdul. Dibatasi. Boleh dong. Boleh. Silakan Pak Abdul. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Waton, sebelumnya saya selaku wali kelas ya Pak, ingin menanyakan terkait dengan wali kelas Pak, tugas wali kelas. Di mana tugas seorang wali kelas kan di dalam sebuah kelas yang kita bina, katakanlah bina ya, kan untuk misalkan di dalam kelas ada aturan kelas tersebut ya Pak, atau kesepakatan tertentu. Misalkan kita ambil contoh seperti ini. Kalau misalkan ada seorang pelajar, siswa tersebut di kelas sedang makan pas di waktu KBM, misalkan dengan dikasih sanksi, misalkan harus membagikan makanan tersebut ke teman-temannya, misalkan kan hal seperti itu udah disepakati bersama ya Pak, antara murid dengan wali kelas. Yang jadi pertanyaan kan, kalau misalkan kita berbicara soal tadi restitusi, apakah itu termasuk restitusi atau enggak Pak? Kalau misalkan katakanlah bukan ya, seharusnya itu kita dalam actionnya itu atau misalkan cara mengatasi hal tersebut seperti apa? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Abdul, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya langsung di ini aja ditanggapi Pak Oton. Ya, silakan Pak Oton untuk menanggapi pertanyaan Pak Abdul. Baik, terima kasih Pak Abdul. Jadi kan contoh kasus tidak disiplinnya ada siswa makan di dalam kelas ya. Nah, ini masuknya ke dalam keyakinan kelas. Jadi Pak Abdul dengan siswa di kelas Pak Abdul itu selaku wali kelasnya itu membuat kesepakatan keyakinan kelas seperti apa gitu. Nah, kalau salah satu keyakinan kelasnya adalah ketika ada siswa yang makan kemudian di jam KBM, itu konsekuensinya makannya harus dibagikan kepada yang lain gitu. Nah, kalau itu adalah sebuah kesepakatan kelas, maka yang tadi sudah dibahas bahwa kesepakatan kelas itu harus muncul ide-idenya itu dari siswa, bukan guru yang membuat
aturan itu, tapi siswa sendiri bahwa siswa mengusulkan bahwa ketika ada yang makan di jam KBM harus dibagikan makanannya. Itu harus ada pernyataan dari siswanya. Bagaimana ketika siswa itu melanggar lagi dan lagi? Jelas harus dilakukan restitusi. Cuman yang harus perlu digarisbawahi adalah dalam memproses restitusi itu lakukan 3 tahap, ya, lakukan 3 tahap, yaitu tahap-tahap yang sudah tadi kita bahas. Ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Asalkan proses indisipliner anak itu ingin kita selesaikan dengan cara restitusi, lakukan 3 tahap ini, ya. Kalau sudah melakukan 3 tahap ini, nanti permasalahan akan selesai ketika di tahapan menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi dicontoh video tentang Gugun, bahwa akhirnya dia menyadari bahwa itu sebuah kekeliruan dan dia ingin memperbaiki diri. Nanti ada pernyataan begitu dari siswa, ya. Jadi intinya kalau sudah diberikan beberapa peringatan tetap tidak patuh kepada keyakinan kelas itu, harus dilakukan restitusi asalkan sesuai dengan tahapan-tahapan restitusi yang 3 itu. Begitu kira-kira Pak Bu. Bagaimana Pak Abdul? Cukup jelas ya Pak untuk jawabannya. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ya, kan kita itu istilahnya seperti ini, kita itu mendidik bukan membidik ya Pak. Takutnya misalkan kita salah dalam menangani hal tersebut, padahal si siswa tersebut udah tahu bahwa misalkan aturan seperti itu berlaku dan disepakati, dan itu pun hasil musyawarah bersama dan tentunya siswa yang punya ide tersebut. Jadi itu berarti bisa memperhatikan tahapan segitiga restitusi itu ya Pak. Ya, yang pasti kalau restitusi itu kan cenderung kepada permasalahan individu. Jadi kalau yang bermasalah di kelas itu tetap si siswa itu yang muncul lagi, berarti lakukan restitusi kepada siswa tersebut begitu. Nah, tentunya restitusi itu akan lebih baik kalau dilakukan secara high dan face to face, jangan di depan temannya yang lain. Boleh namakan Bel? Ya boleh. Ya, terima kasih. Saya bukan bertanya ke Pak Waton ini ya, justru saya bertanya ke Pak Abdul juga gitu. Tadi saya menggarisbawahi tentang makanan yang dibagikan. Ya, saya juga sebetulnya sering anak yang minta atau acung tantangan, Pak boleh makan di pada jam KBM itu, karena mungkin dia pada saat itu lapar. Jadi saya berikan waktu untuk mereka itu makan. Tapi kan hanya ada 1 atau 2 orang saja. Menyikapi yang Pak Abdul tadi sampaikan bahwa dengan syarat anak harus membagikan makanan kepada rekan-rekannya atau kepada temannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau makanan itu hanya sebuah roti yang tidak mungkin cukup untuk dibagikan ke anak yang lebih banyak gitu. Nah, sehingga tadi dari restitusi tersebut anak bukan mendapatkan atau menghasilkan kebebasan, tetapi anak masih tertekan. Ini roti makan apa tidak ya sama saya? Karena kalau saya makan ini justru harus dibagikan atas dasar hasil kesepakatan tadi itu. Nah, jadi kira-kira untuk menyikapi hal tersebut bagaimana supaya dalam kesepakatan tersebut bisa dirasakan ada kesenangan bagi semua peserta didik. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus digoyang-goyang ini. Buram. Ya, jawaban boleh sama Pak Waton juga gitu. Signal. Ya, jadi menanggapi Kak Dina ya. Jadi seperti yang sudah saya utarakan di awal, bahwa ada keyakinan kelas itu dibuat oleh guru mata pelajaran dengan wali kelas. Ada keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu tata tertib yang sudah disepakati di sekolah. Nah,
kalau tata tertib yang sudah disepakati di sekolah tentunya itu legal formalnya sudah ada. Tapi kalau keyakinan kelas itu tergantung kesepakatan murid dengan guru tersebut. Maka saya tadi memberikan ilustrasi bahwa akan ada beda keyakinan kelas di kelas IPS dengan di kelas PPKN. Kalau misalnya ada PPKN di jam pagi, IPS di jam siang gitu. Jadi kalau kesepakatan kelas itu poin-poinnya muncul daripada siswa, saya rasa akan meminimalisir siswa melakukan pelanggaran di kelas itu, akan meminimalisir. Nah, kaitannya bagaimana dengan kesepakatan kelas yang berupa makanan yang harus dibagikan? Kalau itu disetujui di kelas tersebut tidak menjadi masalah. Kalau kata Pak Dina tadi, semua siswa menikmati peraturan itu karena muncul dari idenya dari siswa tersebut gitu. Tapi saya yakin kalau keyakinan kelas itu memang benar-benar murni poin-poin idenya muncul dari siswa, mereka pasti sadar diri untuk tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Dan kalaupun tadi yang membandel seperti kasus Pak Abdul tadi, segera lakukan restitusi secara individu dengan individu, asalkan memenuhi 3 tahapan tadi. Kira-kira seperti itu. Mungkin masih ada yang lain mau menambahkan atau apa? Mau bertanya, Pak? Boleh? Kamera dong, Be. Kamera dulu. Siap. Shoot. Keluar kru. Para kru yang bekerja. Langsung saja ya, kawasan. Kalau saya pribadi tidak ingin menanyakan tentang restitusi ya. Ingin menanyakan tentang pemberian reward dan punishment sebagai motivasi untuk peserta didik. Yang ditanyakan waktu dulu kuliah pernah di mata kuliah psikologi ya, ada teori dari Ivan Valkov kalau nggak salah ya, tentang conditioning sama pemberian reward untuk memberikan motivasi kepada peserta didik ya. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Nah, takut salah menyimpulkan, saya ingin bertanya, apakah pemberian reward dan punishment itu bisa dibilang salah atau mungkin bahasa halusnya kurang baik atau bahkan harus dihindari? Apakah benar seperti itu? Ya. Kemudian bukankah pemberian reward itu merupakan salah satu bentuk motivasi untuk siswa dari eksternal, dari di luar diri peserta didik gitu ya? Apabila misalnya peserta didik tidak mempunyai motivasi secara internal atau secara pribadi, kemudian dengan diberikannya reward atau punishment, sehingga peserta didik akhirnya sedikit lebih semangat belajar karena ada motivasi dari sisi luar mereka, seperti itu. Jadi yang ditanyakan itu, apakah benar pemberian reward itu sangat tidak baik, atau mungkin seperti apa bahasa yang cocok digunakan untuk istilah itu? Terima kasih. Enggak, Berat ya. Dari beberapa yang saya dapatkan ketika ruang kolaborasi dengan pemateri, bahwa di kurikulum Merdeka memang reward dan punishment itu sebisa mungkin tidak diberlakukan, karena itu motivasinya muncul dari eksternal. Jadi anak akan giat belajar karena ada sesuatu, karena ada hadiah yang akan didapatkan, karena ada piala yang akan diberikan. Nah, tapi memang di antara para pakar pendidikan itu masih dalam kondisi perdebatan, karena dari dua sisi itu, antara diberikan reward dan punishment atau menghindari reward dan punishment, dua-duanya ada nilai positifnya. Cuman untuk di Merdeka Belajar disarankan untuk dihindari, tidak dilakukan itu, karena itu bagian motivasi dari eksternal. Nah, yang lebih seharusnya memang motivasi anak belajar, motivasi anak berprestasi, motivasi anak membuat karya itu muncul dari dalam dirinya, sehingga ada tanggung jawab di situ. Cuman kalau dipraktekkan di sekolah kita, sepertinya kita masih belum bisa 100% melepaskan reward dan punishment. Harus ada seperti itu,
karena ada pembelajaran juga sebenarnya di dalamnya. Sebagai simpulannya, kita tunggu regulasi yang baru saja. Apakah memang benar-benar dihapus atau memang sedikit demi sedikit kita perkecil begitu. Terima kasih, Kemen. Siap, terima kasih Pak Oton, jawabannya luar biasa. Itu mungkin cukup ya. Menambahkan. Aku sama begini. Menambahkan dulu, Pak Yusuf, menambahkan. Kita lihat dari sisi menambahkan. Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sebenarnya kita kan berbicara tentang restitusi ya. Itu kan konsep sederhananya kan anak itu punya karakter sendiri. Kan gitu. Punya karakter yang berbeda-beda. Itu kan konsepnya sebenarnya. Sehingga bagaimana cara kita menangani? Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Uned tadi, kalau sisi hemat saya, teori ini tidak meniadakan tentang reward. Ya, saya tidak katakan punishment, reward. Ya. Nah, cuma teori ini hanya mengatakan bahwa reward itu efeknya bisa sementara. Ya. Apa tidak penting reward? Misalkan dengan mengucapkan aplaus pada anak, terima kasih kamu sudah mengerjakan sesuatu yang baik atau tugas yang baik. Itu kan penting juga buat anak sebagai motivasi. Makanya teori ini sebenarnya tidak kalau menurut saya itu tidak menyediakan itu. Walaupun itu sifatnya memang sementara, gitu. Karena itu juga penting. Ya. Nah, teori ini hanya berbicara tentang bagaimana kita memberikan perlakuan yang utuh, ya, terbaik dari semua teori yang sementara ini ada. Ya, salah satu itu akan ada 3, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan keyakinan. Nah, itu sebenarnya ya kalau menurut saya. Jadi teori ini tidak menghilangkan itu. Nah, tetapi walaupun begitu, sebenarnya saya juga punya pertanyaan nih Pak Waton ya. Saya juga punya pertanyaan sebenarnya. Saya juga tidak memahami secara utuh. Ya. Ini kan kita memang melakukan ini, tetapi tidak secara sempurna. Betul kata Pak Waton tadi, kita sebenarnya melakukan, tetapi kadang kita teorinya juga yang nggak tahu, ya kan seperti itu. Ini kan teori muncul tahun 2004, ya kan sebelumnya kita juga jauh-jauh sebelumnya angkatan-angkatan lain juga melakukan hal yang sama. Cuma kadang-kadang kita lupa ketika anak melakukan kesalahan, ya kita tidak seperti tadi yang dikatakan Pak Waton. Kita ini memberikan penegasan bahwa ya tidak hanya kamu. Saya juga, semua orang bahkan memiliki kesalahan, pernah melakukan itu. Itu barangkali yang lupa dengan kita, ya, yang lupa dengan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Waton ini, ya, nah, ini kan teori ini kan ya kita anggap untuk saat ini adalah teori yang berlaku, yang terbaik menurut para pakar ya. Kan kalau pengetahuan yang juga bisa dibatalkan pengetahuan, ini pengetahuan terbaru kan. Nah, jika anak, mungkin saja anak melakukan kesalahan yang berulang-ulang, ya, melakukan kesalahan yang berulang-ulang dengan kesalahan yang sama, ya, dengan kesalahan yang sama. Nah, misalkan satu kali kita berikan penanganan sesuai dengan segitiga restitusi, yang kedua masih juga seperti itu, ya, kita berikan lagi penanganan seperti restitusi. Ya, kita ulang-ulang terus kan seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya ketika anak terus melakukan kesalahan, apakah di situ perlu ada punishment? Itu kan? Apakah perlu ada itu? Ya, entahlah bentuknya seperti apa. Tapi apakah itu punishment ini perlu diberlakukan dengan tadi itu? Kita sudah melakukan restitusi berulang-ulang kali terhadap anak yang sama dengan kesalahan yang sama seperti itu. Itu mungkin saja terjadi dalam kelas. Itu barangkali Pak Waton. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi terima kasih tadi Pak Yusuf sudah memberikan banyak masukan. Cuman esensi dari pertanyaan Pak Yusuf itu bagaimana kalau anak melakukan kesalahan berulang-ulang ya. Nah, segitiga restitusi kalau itu terjadi di dalam pelajaran, di dalam kelas, bisa guru mata pelajaran yang melakukan restitusi. Kemudian masih melakukan hal yang sama, bisa turun wali kelas. Masih melakukan hal yang sama, bisa guru BK. Nah, ketika tiga orang ini masih belum
mendapat si anak ini masih belum paham atau masih belum disiplin, maka yang harus dilakukan oleh guru atau oleh wali kelasnya itu adalah melakukan profil pelajar, melakukan menganalisis profil pelajar. Nah, menganalisis profil pelajar itu, jadi guru mencari tahu latar belakang kenapa anak ini melakukan kesalahan ini. Nah, mencari tahu profil belajar anak itu menelusuri kondisi sosial ekonomi, menelusuri kondisi keluarga, menelusuri hal-hal lainnya kehidupan anak di luar sekolah, di luar kelas, di dalam keluarganya. Sehingga nanti ketika si guru itu melakukan penelusuran profil pada pelajar tersebut, nanti posisi si guru itu akan lebih memahami terkait 5 kebutuhan si anak tadi. Anak butuh apa ternyata? Apakah anak butuh kebebasan atau anak butuh kasih sayang? Solusinya adalah kita masuk ke situ. Oh, si anak ini terus-terusan melakukan pelanggaran karena ternyata dia butuh kasih sayang. Dia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Rubah peran guru di sekolah sebagai posisi orang tua. Jadi benar-benar dari restitusi yang tidak selesai, yang tidak lagi-lagi dan lagi si siswa itu melakukan pelanggaran, lakukan penelusuran atau analisis terhadap profil si pelajar itu, dari sosial ekonominya, dari keluarganya, dari gaya belajarnya, dari kondisi rumahnya, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan diketahui kebutuhan dia itu memang di ranah mana begitu. Apakah dia butuh kebebasan atau dia butuh kesenangan, masuk kita di situ. Ya, gitu kira-kira apa itu? Cukup? Udah tidak ada lagi ya? Masih, oh iya cukup. Satu lagi. Oh, satu lagi. Silakan. Bu dengan Bu apa? Ibu saya. Ibu. Silakan Bu saya. Ya. Izin bertanya Bapak. Tadi hampir mirip ya dengan Pak Uned. Ini berkaitan dengan apa? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Kebetulan saya kelas 8 itu menerapkan apa yang namanya poin. Nah, kalau misalkan saya mau bertanya ini, benar-benar bertanya, kalau misalkan ini sesat, berarti harus diberhentikan. Iya. Begitu, karena Kalau bagus lanjut. iya. Selama 1 semester itu anak kita kesepakatannya poin, menerapkan poin. Apabila ada yang bertanya mampu menjawab, poin 1. Apabila ada yang mengerjakan tugas, poinnya 1. Begitu seterusnya. Jika ada hal-hal baik gitu. Ini saya mendapatkan inspirasi dari guru SMP saya dulu, Ibu Rini ya. Ibu Rini, beliau guru IPA. Tapi kan seiring berkembangnya zaman mungkin kan penemuan-penemuan itu kan dinamis ya, tidak iya begitu Bapak. Apakah hal yang demikian mungkin harus diluruskan atau mungkin boleh dilanjutkan sehingga nanti di akhir semester ya saya tidak perlu mengeluarkan reward yang sudah saya janjikan kepada anak. Rewardnya mah sederhana aja Pak, kayak misalkan tempat pensil dan lain-lain seperti itu. Tentang bagian diferensial. Ya, terima kasih Bu Nepi. Ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama, poin yang Bu Nepi praktekkan itu, apakah itu ide dari siswa atau dari guru? Kesepakatan. Berarti itu masuk ke dalam kesepakatan kelas bahasa Inggris. Nah, kalau sudah menjadi kesepakatan kelas, itu boleh. Kalau menurut saya, itu boleh dilanjutkan. Nah, yang mungkin harus dihentikan atau diminimalisir itu pemberian reward itu, atau karena memang untuk merdeka belajar itu benar-benar anak itu melakukan tugas, melaksanakan tugas atau apapun yang nilainya positif di kelas bahasa Inggris itu benar-benar dari faktor dalam dirinya gitu, faktor internalnya, bukan karena rewardnya. Terkait reward dan punishment tadi kan sudah saya sampaikan dari pertanyaan Pak Unen bahwa
memang seyogianya tidak dulu menggunakan reward punishment, tetapi memang masih masih dalam perdebatan para pakar ini boleh atau tidak boleh. Sementara di sekolah kita sepertinya sedikit masih membutuhkan gitu. Jadi kalau itu berupa kesepakatan kelas, silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Menambahkan sedikit. Yang di kelas 9 nomornya. Menambahkan saja mengenai tadi Ibu Nevi ya, tadi ibu saya tadi. Mungkin kalau menurut saya itu sudah kategorinya sudah mendekati, kalau lihat posisi kontrol berarti guru tersebut di posisi pengamat. Jadi pengamat kan, oh iya dia melakukan ini, maka pengamat itu memberikan apresiasi poin gitu ya. Sebetulnya itu kan sudah di tingkat keempat sebetulnya. Masuk begitu. Positif di tingkat keempat. Solusi berikutnya supaya menjadi mungkin jangan langsung di ini, secara berkala saja dicoba dulu gitu. Mungkin salah satu solusi alternatif untuk melihat perkembangan intrinsik atau tidak gitu ya. Kita lihat perkembangan anak manakala dikurangi poin itu, apakah mereka masih interaktif seperti biasa atau memang turun lagi gitu. Sepertinya untuk memantau seperti itu dulu gitu. Berarti lanjut aja dulu ya. Lanjut aja dulu sampai rewardnya diterima anak. Itu kan motivasi belajar ya. Iya. Belajar. Jadi bukan menangani kesalahan anak, tapi motivasi belajar anak. Jadi kalau kita melihat bagaimana proses hukum itu ada ya, karena memang dibutuhkan. Menurut Al-Quran ada kan hukuman ya, ada punishment. Cuma tingkatan, nah ini bahannya supaya sufi, tentu dia akan munculnya adalah dari saya ibadah bukan karena surga, juga bukan karena neraka, gitu kan? Itu tingkatan tinggi. Nah, segitu restitusi itu adalah upaya penanganan yang tingkat tinggi. Supaya anak-anak menjadi sufi. Sebagai manajer, nah gitu ya. Guru sebagai manajer adalah tingkat paling tinggi. Contoh kedua, ketika ada orang ketangkap maling motor, apa yang dilakukan? Gebukin. Nah, itu kan polisi tangkap, misalnya masuk penjara, set, gitu ya. Tapi kemudian dalam penjara itu dilakukan apa yang disebut dengan lembaga pemasyarakatan. Itulah mungkin di situ dilakukan tahap yang ketiga ini, restitusinya itu. Jadi tergantung bagaimana kasusnya, seberapa berat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Nah, dalam tertib kita kan di sekolah juga sama, itu ada sanksi yang paling berat kan, dikeluarkan dari sekolah. Gitu, keluar dari sekolah. Setelah apa? Setelah semua perlakuan yang tadi disebutkan oleh itu ya, semua upaya itu sudah kita lakukan nih, tapi ternyata tidak bisa dikeluarkan, gitu kan, dari sekolah. Itu hukuman kan? Iya. Hukuman, tapi hukuman itu untuk pelajaran, gitu, pelajaran. Jadi artinya Bapak Ibu jangan terlalu takut dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, atau yang akan Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu lakukan dan akan dilakukan. Yang penting dari sekarang kita mencoba, ya, memperbaiki sekiranya bisa dengan pola itu, lakukan dengan itu. Nah, tapi kalau masalah reward terkait dengan motivasi, saya itu masih bagus gitu ya, masih bagus. Bahkan mungkin perlu, ya, gitu. Karena itu untuk motivasi belajar anak, bukan menghukum kesalahan ya, kesalahan. Jadi kalau motivasi belajar itu boleh, seperti kata tadi ya, tidak ada teori yang terbaik sebetulnya. Sekarang itu terbaik sekarang, mungkin nanti datang lagi pengetahuan yang baru itu menjadi absurd lagi gitu kan ya, sama dengan kurikulum jangan gitu ya, kurikulum bagus datang lagi dianggap yang kurang bagus, datang lagi yang kurang bagus gitu, seperti itu. Jadi yang penting kita mencoba nanti ke depan memperbaiki yang dianggap memang salah berat gitu ya, dan coba lakukan
kegiatan-kegiatan yang atau pola-pola yang baru ya, yang baru sebetulnya ya, memang begitu harusnya gitu ya, memang begitu harusnya gitu, yang Bapak yang sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Waton dan oleh Pak Ito, dengan pola pendekatan yang lebih humanis gitu ya. Jadi yang ngajak ngobrol anak ya, yang ngobrol anak gitu. Kemudian karena kan pelanggaran di sekolah itu sebenarnya tidak terdeteksi, hanya dari sepatu ya, dasi gitu kan ya. Tapi kalau sudah pelanggaran kriminal dan sudah lain lagi kan gitu cara penanganannya. Meskipun nanti di belakangnya tentu harus diajak juga, itu harus seperti itu. Mungkin hukuman lebih didahulukan gitu kan ya, gitu. Ada yang menarik ketika di rumah ibunya nanya ke si ada yang paling kecil, suka gitu, ibu mau nggak puas cuma marahan baik cina gitu. Kira-kira suruh marah, lu punya bertahun-tahun marah-marah cina aja kepada adek. Bapak cina, kok enggak? Terus gimana kalau bapak itu ngomongnya, adek harus tanggung jawab, gitu. Adek harus tanggung jawab itu kalau bapak begitu, nah gitu. Karena memang ketika numpahkan cai misalnya, adek tanggung jawab anu lah, gitu. Gitu bahasa begitu ya, jangan berlaku. Jujur sama ya. Karena dengan ibu kamu tuh, saya ke ulah gitu. Jadi beda-beda cara doang. Jadi betul. Jadi konsekuen itu bagian dari hal yang bagus. Ketika anak dimunculkan tanggung jawabnya. Kelas pebes tanggung cara kan, ada mengurus waktu lah pebes, ya kan? Gitu. Tapi coba anak disuruh beresan aja itunya. Kalau tidak berbahaya ya. Bagi anak kalau berbahaya. Ya, kita aja Pak. Lanjut. Tidak apa-apa ya. Mungkin sudah cukup ya. Cukup. Udah Belum. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Ito selaku moderator untuk menutup sesi acara ini. Terima kasih Pak Waton sudah memaparkan, kemudian kita juga berdiskusi bersama mengenai budaya positif, di mana yang kita diskusikan tadi merupakan masalah yang pernah kita temukan, bahkan sering kita temukan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua mengenai banyak alternatif, semakin banyaknya alternatif kita untuk untuk menciptakan putra-putri kita itu terbiasa berdisiplin dan berbudaya positif. Mungkin itu saya juga mohon maaf apabila dalam apa namanya Pak Unet apabila dalam mengatur kegiatan ini masih banyak hal yang kurang berkenan, kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.